Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berkumpul beribadah, bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, bicara kembali kepada kami umat yang Kau cintai. Apa yang Tuhan rindukan di hati-Mu, sampaikan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biar kami semua bisa mengerjakan tugas, mandat, tanggung jawab yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap firman memberikan kekuatan dalam hidup kami. Setiap firman membangkitkan roh kami untuk makin bergairah mengasihi, mencintai Tuhan, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pagi kami berdoa, roh hikmat, wahyu, pengertian untuk kenal Tuhan dengan lebih dalam lagi diberikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib, Kau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara. Pagi hari ini masih tetap di tema yang sama, kerja keras dan kerja cerdas. Dan hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-26. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Ini kisah tentang kehidupan Yakub saudara. Ini seorang yang kerja mati-matian, kerja keras luar biasa orang ini saudara. Kepada pamannya yaitu Laban, yang juga adalah mertuanya. Paman dan mertua sama orang yang sama saudara. Nah, orang ini kerja keras bertahun-tahun di rumah Laban. Karena hari itu dia sebagai seorang pelarian ya. Karena dia meninggalkan rumahnya hari itu. Dan dia disuruh apa saja, oke lah pokoknya yang penting aku bisa hidup, aku bisa survive, dapat tempat tinggal, dapat makan. Sehingga seberat apa pekerjaan yang dia lakukan, dia mau saudara. Oh betul saudara, orang-orang yang kerja keras adalah orang-orang yang mungkin dia merasa, udah aku daripada nganggur, daripada gak ngapa-ngapain, udah aku mau kerja apa aja lah. Yang penting aku bisa hidup, bisa bertahan, ya udah cukup. Itulah keadaan Yakub pada mulanya saudara. Pekerja keras demi cuma satu, demi kehidupan. Orang-orang yang kerja keras saudara, yang siang malam kerja tanpa rest, tanpa istirahat. Karena kadang-kadang mereka cuma berpikir supaya bertahan hidup. Berubah saudara. Tuhan panggil kita bukan untuk bertahan hidup. Dia panggil kita bekerja untuk menjadi orang yang more than enough, lebih dari cukup. Itu janjinya. Bagaimana mewujudkan janji itu saudara? Yang ajaib itu sampai menjadi daging. Nah itu sebuah proses saudara. Ya kan? Yakub hari itu diawali dengan dia sudah apa aja lah, yang penting bisa hidup. Tidak saudara. Sekali lagi saya katakan, bagaimana caranya saudara menerima janji Tuhan yang more than enough, lebih dari cukup itu masuk dalam hidup kita, pekerjaan kita, dan bisnis kita. Yakub bekerja pada Laban saudara. Dia ini bertahun-tahun kerja saudara. Dan satu kali dia punya target. Karena satu kali dia pengen menikah dengan anaknya Laban yang dia cintai. Ya dia pengen mencintai itu. Dia lihat si Rahel ini ya cantik, dia pengen. Tapi pamannya nakal, ditukar ketika malam pengantin, dikasih si Lea kakaknya. Setelah pagi dia lihat, loh kok ternyata Lea. Karena pada waktu itu semua orang itu di Timur Tengah pakai cadar, pakai baju, jadi nggak ketahuan saudara. Dan di dalam kemah yang gelap, jadi nggak ketahuan bahwa ini perempuan, ditukar perempuannya. Pagi waktu matahari bersinar, dia tahu, waduh Lea. Dia bilang, aku gak mau yang ini, aku pengen Rahel. Laban berkata, kerja lagi dengan keras 7 tahun. Yakub ya mau saudara. Dia kerja keras selama 7 tahun. Tapi kerja keras Yakub hari itu hasilnya apa saudara? Hasilnya dapat istri toh saudara. Oke dapat anak, dapat istri. Dia gak punya harta. Kalau Alkitab ceritakan, dia gak punya apa-apa saudara. Cuma nebeng di mertua, dapat istri, dapat anak, ya hiduplah biasa. Sampai satu kali dia berkata, aku minta upah untuk pekerjaanku ini. Tapi hari itu saudara, terlalu susah rasanya. Dari kerja keras ini bisa berpindah jadi kerja yang cerdas, di-combine. Ini susah banget saudara. Karena dia ketemu sama orang yang nakal. Teman yang nakal, teman bisnis yang nakal. Si Laban berkata, oke, aku akan beri kamu upahmu hari ini. Karena selama ini kamu semua nebeng ini punya aku. Kamu nikmatin aja, tapi gak punya apa-apa. Sekarang kamu pengen punya harta, punya pekerjaan, punya bisnis sendiri, oke, aku akan buat. Bagaimana caranya? Kita atur.
Yakub berkata, aku mau. Dan dia berkata, bagaimana caranya? Ini ternak kita sangat banyak. Sebab Yakub kerja keras, hasilnya sangat banyak. Dia berkata, hari ini beri aku upahku. Bagaimana upahnya? Satu kali si Yakub mimpi, dapat dari Tuhan, saudara. Dan dia berkata, pisahkan antara domba-domba yang putih dan yang bercoreng-coreng, berbelang-belang. Pisahkan. Yang putih ini aku gembalakan, kata Yakub. Yang bercoreng-coreng ambil kamu. Dan Laban berkata, oke, nanti ya Yakub, kalau sampai yang putih itu, domba-domba putih, kambing yang putih melahirkan anak yang bercoreng-coreng, berbelang-belang, berbintik-bintik, itu jatahmu. Dan dipisahlah domba-domba itu. Yang putih polos untuk Yakub, yang bercoreng-coreng digembalakan oleh anak-anak dari Laban. Dan mereka 3 hari perjalanan dipisahkan. Yakub pergi dengan semua ternak yang putih. Dan Laban berkata, kalau nanti anaknya bercoreng-coreng, berbelang-belang, ambil kamu. Itu upahmu. Loh saudara, kalau kita pikir, kalau engkau kerja keras tok, engkau dikasih kambing domba putih dan berharap lahir yang coreng-coreng, kira-kira mungkin tidak tahu saudara? Rasanya secara pikiran gak masuk akal kan? Gak mungkin lah. Ya toh? Sekeras apa kerjanya, sehebat apa kerja kerasnya Yakub saudara. Dari kambing putih lahirnya putih juga biasanya. Karena memang itu keturunan, ya kan? Ini semua jantan putih, betina putih, lahirnya putih biasanya semua. Kalau mungkin sekali dua lah berbeda anaknya, lahir coreng-coreng. Mungkin karena keturunan di atasnya coreng-coreng mungkin lahir. Tapi sangat sedikit kemungkinannya saudara untuk melahirkan yang bercoreng-coreng. Dan kerja keras Yakub hari itu harusnya sia-sia, gak ada gunanya. Dia akan sangat lelah dan hanya menghasilkan sangat sedikit. Kalau kita cuma kerja keras tok, tanpa Tuhan kerja cerdas, engkau akan sangat lelah. Yang natural itu melelahkan, tapi yang supranatural menggairahkan. Ingat kata-kata ini saudara. Kalau engkau kerja dengan cara natural, sangat melelahkan. Kau kerja dengan cara supranatural, itu sangat menggairahkan. Yakub hari itu memulai dengan yang sangat natural, tidak punya apa-apa. Dan hari itu dia memulai melangkah dengan yang supranatural, terpisah. Apa yang Yakub kerjakan saudara? Ketika dia harus menggembalakan yang putih dan dia berharap yang lahir bercoreng-coreng. Tiba-tiba semua ide surga turun. Di sesi yang sebelumnya saya ngomong tentang ide surga. Hari itu surga memberikan ide kepada Yakub. Yakub, setiap kali kambing-kambing yang putih ini akan kawin, ada musimnya, musim kawin. Engkau ambillah dahan dari pohon hawar atau dahan pohon apa saja, kerat-kerat. Nanti sehingga yang kau kerat itu berwarna-warna karena getahnya keluar ya. Jadi mungkin warnanya putih, ada coklat gitu. Itu kamu taruh semua batang yang kau kerat-kerat itu di depan tempat kambing-kambing itu biasanya minum. Biasanya kawin di sana, taruh di sana. Dari mana ide itu muncul saudara? Secara pikiran natural gak masuk akal kok saudara. Tapi yang supranatural berkata kerjakan. Yakub percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dia buat kok saudara. Dan ketika domba-domba, kambing-kambing, dia taruh semua batang-batang itu. Dan betul, yang dilahirkan itu ajaib. Yang dihasilkan anak-anak yang bercoreng-coreng, berbelang-belang, berbintik-bintik. Hampir seluruh yang putih kawin dengan putih melahirkan berbelang-belang, bercoreng-coreng, berbintik-bintik. Di situ Laban kaget. Kok bisa ya? Dari situlah Yakub membangun harta kekayaannya. Dari yang apa? Supranatural. Kerja keras, kerja cerdas. Saya tambahkan satu lagi saudara. Kerja yang supranatural, mengandalkan Tuhan. Kalau engkau bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita saudara, engkau akan berhasil, engkau akan sukses. Apapun yang kau lewati, kau hadapi, engkau bisa. Yakub ngomong pada pamannya, mertuanya juga. Papahmu, dia ngomong sama istrinya, menipu aku 10 kali masalah upahku. Tapi aku tidak pernah gagal. Dicoba diganti 10 kali. Selalu dijatuhkan yang kalah. Yang paling sedikit, yang paling jelek jatuhnya ke aku. Tapi 10 kali
Tuhan membuktikan dia di pihakku dan aku sukses dan aku berhasil. Tuhan di pihak siapa hari ini? Saudara, dalam bisnis pekerjaan saudara, Tuhan sedang di mana berdiri pada hari ini? Menentang engkau atau sedang berdiri bersama dengan engkau? Itu kunci menentukan. Salah satu kerja yang membuat engkau sukses berhasil, kerja keras, kerja cerdas pun jadi sukses berhasil, tergantung dia sedang berdiri di mana. Bersama dengan kita atau sedang menentang engkau? Kalau sedang menentang engkau mau buat apa saja gagal dan berantakan. Tapi kalau dia berdiri bersama kita, Yakub 10 kali ditipu oleh pamannya, tetap dia sukses, tetap dia berhasil, tetap dia sanggup mendapatkan harta kekayaan yang sangat banyak. Sehingga ketika dia pulang kembali ke tanah Kanaan, berjumpa dengan Ishak ayahnya, dia berkata apa? Aku pulang berangkat dengan 1 tongkat dan aku pulang dengan 1 pasukan yang sangat besar. Isinya apa saudara? Istri, anak-anak, budak laki-laki, budak perempuan, tapi juga semua ternak yang begitu banyak. Pasukan yang sangat besar. Kenapa saudara? Kerja supranatural. Tuhan menyertai pekerjaan Yakub. Zakaria pasal 4 ayat ke-6, bagus ayat ini. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, betul firman ini saudara. Kekuatan kita ini terbatas. Kekuatan, kemampuan kita terbatas. Semua yang kita kerjakan terbatas. Kenapa terbatas? Kita balik pada pertama kali penciptaan. Adam dan Hawa diberikan semua yang ekstra dari Tuhan. Tapi hari itu mereka keluar dari Eden, saudara. Waktu mereka tinggalkan daerah Tuhan, Eden, di mana mereka ditetapkan, diberikan mandat mengelola taman itu, mereka keluar dari Eden, saudara. Hari itu semua yang ekstra, yang unlimited, yang limitless, yang tidak terbatas, tiba-tiba berhenti dari hidup Adam dan Hawa. Sejak hari itu hidup mereka jadi limited, terbatas. Kekuatan kita, kemampuan kita, daya pikir kita terbatas. Tapi kembali lagi saudara, kalau kita mengandalkan rohnya yang supranatural, tiba-tiba yang terbatas ini, saya yang terbatas, saudara para pebisnis yang terbatas, para pekerja yang terbatas, tiba-tiba ada yang dibuka dalam hidup saudara sehingga engkau tidak terbatas lagi. Kapan terjadi? Ketika rohnya turun dalam hidup kita. Daud terbatas saudara. Ketika Alkitab cerita roh Tuhan berkuasa atas hidup Daud, dia diurapi dengan minyak. Pertama kali oleh Samuel diurapi. Sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan. Dia bunuh singa beruang Goliat. Tiba-tiba dia unlimited, limitless, tidak terbatas. Dia bisa bunuh tumbangan semua musuh-musuhnya. Saudara, roh Tuhan itu ya buka dalam kita loh saudara. Ingat, roh Tuhan buka. Saya tuh senang banget saudara. Tiap kali saya itu khotbah, dia akan ngomong sama saya jelas di telinga saya saudara. Itu saya suka. Dan dia berkata rohku membuka. Dalam 3 sesi ini saudara, tiap kali saya khotbah dia ngomong satu hal yang baru. Dalam kali ini saudara, saya ini sangat kagum. Dia baru ngomong, kalau engkau dengan roh Tuhan bisa jadi satu, tiba-tiba dia membuka semua kapasitas kemampuanmu, muncul dengan hebat saudara. Apa yang Adam dan Hawa alami akan dikembalikan dalam hidup saudara. Kalau engkau satu dengan rohnya, dibuka semua limitnya. Saudara, listrik di rumah kita ini ada limitnya. Ada yang 900 watt, ada yang 1300, ada yang 3300, ada yang 5100 watt, terus naik. Saya nggak tahu yang paling gede berapa itu. Tapi kita ini bisa minta kok saudara, dibuka listrik itu saudara. Kalau kita ada acara yang gede saudara, misalkan kayak di gereja buat KKR, kita punya sekian ribu. Kalau kita minta tolong dibuka lostrum, PLN akan membantu kita membuka. Sehingga apa yang kita pakai di ruang ini bisa macam-macam, bisa sound system, nambahin apa saja, bisa. Kenapa? Lostrum.
Saudara, Tuhan sama dengan kita. Kau nyantol dengan rohnya saudara. Tiba-tiba ada seperti lostrum, power, kuasa yang tidak terbatas akan masuk. Sehingga kemampuan saudara bisa sangat hebat. Biasanya cuman masang microwave, masang mesin cuci sama kulkas udah jeglek listriknya. Kenapa? Udah gak bisa. Karena kita ini terbatas, limited, terbatas. Detik rohnya turun, engkau masang semua. Bahkan sound system di rumah kau pasang bisa hidup semua. Kenapa? Tidak terbatas. Dan dia mau memberikan rohnya dengan kita, tidak terbatas. Kemampuan saudara diperbesar. Tapi ada satu hal yang perlu saudara. Untuk membesar kapasitas yang masuk di dalam diri kita saudara. Apakah ada saluran yang sudah dibenarkan? Apakah ada saluran yang sudah diperbesar, diperlebar juga? Wadahmu perlu diperlebar. Sebab gini saudara, kalau listrik dimasukkan dengan sangat besar ke rumah kita dan kabel-kabelmu tidak sanggup menampung, terbakar kabel itu saudara. Saya ingat satu cerita teman kami punya persekutuan saudara. Di persekutuan ini hari itu dia karena ngundang banyak pendeta datang di rumahnya. Dia pengen memperbesar kapasitas, masang AC tambahan. Karena AC-nya kecil-kecil di rumah. Karena yang datang ratusan, tambahin AC lagi. Tapi listrik gak cukup saudara. Dan dia minta ke PLN, bisa gak Pak dipasangin lostrum? Oh boleh Bu. Di mana rumahnya? Di sini daerah ini. Rumahnya baru gak Bu? Oh enggak, ini rumah kuno. Udah tahun berapa yang saya gak tahu. Tahun 70-an kali rumah itu. Sudah kuno. Di bawah itu mungkin tahun 60 atau 70-an. PLN berkata, Bu maaf gak bisa. Loh kenapa Pak? Kabel-kabelnya sudah tua. Kalau saya masukkan kekuatan yang gede ini, itu akan kebakar semua. Malah gak jadi dipakai. Sebab rusak. Saudara, persoalan memberkati bukan di tangan Tuhan. Ketika gagal memberkati kita. Kita ini loh wadah kita yang gak siap. Saudara pengen kerja keras, kerja cerdas, dan sukses berhasil. Tapi kalau wadahmu, saluranmu gak kuat, masih kuno, masih lama, kebakar api saudara. Sehingga listrik, power, kekuatan, semua yang mau dialirkan gagal. Perbaiki wadah saudara dan saluran saudara. Engkau lihat nanti waktu dia alirkan yang dari surga, yang supranatural tidak terbatas, engkau sanggup menampungnya, sanggup menanggungnya. Dan kau jadi orang yang berhasil. Sakaryawan dan Serubabel bukan kuat, bukan gagah, tapi karena rohku. Mengandalkan rohnya kerja dalam hidup kita, menghasilkan sebuah hasil yang ajaib, yang supranatural. Amin. Nehemia 6 ayat ke-15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ada penjelasan yang hebat saudara tentang pembangunan tembok Yerusalem yang dikerjakan oleh Nehemia. Selesai 52 hari. Saudara, kalau seorang bapak, saudara ini seorang kontraktor, seorang arsitek, seorang insinyur pembangunan, membangun tembok kota yang sangat besar 52 hari. Sanggup gak kira-kira? Apalagi yang membangun ini bukan insinyur, bukan arsitek, bukan ahli bangunan. Seorang juru minuman raja yang bernama Nehemia. Selesai seluruh tembok kota 52 hari. Nah saudara, kalau saudara pernah ke Yerusalem akan tahu model tembok kota kuno kayak apa saudara. Itu tingginya belasan meter saudara. Dan disusun dari batu-batu yang sangat besar. Yang bisa satu batu bisa 1 ton atau setengah ton beratnya saudara. Dan ini kota dalam kondisi diserang oleh musuh dan dihancurin saudara. Jadi tembok-temboknya runtuh semuanya dan gerbang-gerbangnya udah kebakar habis. Dan hari itu Tuhan berikan mandat pada Nehemia, kamu bangun tembok itu. Dan selesai 52 hari, nggak ada 2 bulan saudara. Ini masuk akal nggak saudara? Buat saya nggak masuk akal. Tapi ingat kata Sakaria tadi saudara. Not by strength, not by might, but by my spirit says the Lord. Bukan karena kuat dan keperkasaanmu, tapi karena roh Tuhan. Roh Tuhan memampukan Nehemia menyelesaikan pembangunan pekerjaan hari itu dengan hebat saudara.
kerja keras dan kerja cerdas, tapi kerja supranatural menyertai pada hari itu. Itu tembok gede banget loh saudara. Itu rasanya nggak mungkin bisa selesai. Bahkan waktu Nehemia sedang datang membangun itu, dia ngelihat, aku udah lelah, sudah capek. Sementara reruntuhan masih begitu banyak. Dan dia nggak tahu siapa yang akan menolong dia, menyertai dia. Karena hari itu yang dapat mandat cuma Yeremia seorang diri. Ya, Nehemia seorang diri. Tapi hari itu dia sukses membangun. Sebab roh Tuhan menyertai dia. Yang bagus ada dicatat pada tanggal 25 bulan Elul. Saudara, ada apa dengan Elul saudara? Buat keyakinan orang-orang Yahudi saudara, Elul di mana raja itu turun ke ladang saudara. Bulan itu saudara. Raja-raja akan turun ke ladang memperhatikan, bertemu dengan semua orang-orang yang sedang kerja. Gak kebetulan saudara, hari ini saya baca ayat ini dan Tuhan berikan ayat ini. Bulan Elul, bulan raja turun ke ladang menjumpai pekerja-pekerjanya. Saudara, kalau Tuhan menjumpai para pekerjanya, pebisnis dan pekerja di bulan Elul, dia jumpai engkau. Dia akan membuat pekerjaan saudara sukses dan berhasil. Mengapa 52 hari selesai? Raja itu turun datang menjumpai Nehemia yang sedang kerja membangun tembok. Dia berkata, aku akan bantu kamu Nehemia dengan kekuatanku. Nehemia berkata, dengan tangan murah Allah dia membuat aku ini sukses. Di situ Nehemia lihat di pekerjaan, di proyek gede pembangunan itu, dia ngelihat Tuhan hadir kerja. Dan oleh karena tangan murah Allah, dan dia lihat manusia kerja bantu dia. Raja hari itu menyokong, mensupport dengan kayu untuk membangun kembali gerbang-gerbangnya. Diberikan surat kuasa, bupati-bupati yang dilewatin semua dikasih surat kuasa. Kau tidak boleh ganggu orang ini sampai semuanya selesai. Walaupun tantangan ada saudara, yang tidak suka ada saudara, menyerang, kalah semua. Sebab di bulan itu raja turun ke ladang, melihat pekerja-pekerjanya dan menyelesaikannya. Saudara, kemampuan supranatural. Nehemia bukan arsitek. Nehemia bukan seorang tukang bangunan. Seorang juru minuman raja. Nah, ini yang menarik saudara. Bagaimana mungkin saudara, juru minuman raja hari itu dia bisa membangun tembok. Jujur, itu pekerjaan yang sangat berbeda saudara. Dia bartender. Kerjanya di kafe mungkin, kalau hari ini ya kafe, dia kerja di resto, dia kerja di sana. Kerjaan halus saudara, nyampur minuman, bartender, tiba-tiba keluar, bangun. Jujur, kalau bukan Tuhan akan gagal. Saya ini orang yang suka nyoba saudara. Satu kali saya coba membangun, enggak yang gede-gede saudara. Saya coba membuat tempat bak sampah dari semen. Dan saya beli batu merah, beli semen, beli kapur. Saya coba nyampur sendiri dan saya coba membuat bak sampah. Susah nggak saudara? Enggak, cuman bak sampah kotak aja gitu saudara. Cuma depannya ada lubangnya, kotak itu sangat simpel. Bukan rumah, bak sampah. Tapi harus saya akui saudara, saya gagal. Saya menata batu bata. Waktu jadi saudara itu miring semua, gak ada lurus. Tidak kayak bak sampah, jadi kacau bener saudara. Cuma buat bak sampah, kenapa? Karena saya ini bukan tukang batu. Coba tukang batu yang bangun. Itu begitu gampang membangunnya saudara. Dia bisa tahu bagaimana caranya, akan lurus, dia bisa nyemen semua dan oke semua. Tapi sebab yang bangun ini orang biasa. Bahkan untuk nempel semen di temboknya aja setengah mati saudara. Untuk meluruskan, kacau. Nehemia bukan seorang tukang bangunan. Tapi dia sukses. Itu tembok kota saudara. Kalau ngawur bangunnya, roboh bunuh orang saudara. Itu batunya saya lihat gede-gede banget untuk tembok itu saudara. Tapi itu berhasil, sukses. Orang itu kemampuan yang limited, terbatas itu dijebol oleh Tuhan. Diberikan kemampuan yang tidak terbatas oleh Tuhan. Sehingga hari itu dia sukses membangun dengan hebat, dengan ajaib. 52 hari selesai. Saudara, pastikan selalu ada Elul dalam hidupmu, di mana raja turun ke ladang menyertai orang-orang yang sedang bekerja. Dia lihat pekerjaan kita. Kalau dia menyertai kita, dia membuat kita sukses. Satu kejadian lagi terakhir.
Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lanjut ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ada orang yang kerja keras, kerja cerdas, dan tambah satu lagi, kerja supranatural. Tadi kita baca di ayat yang pertama, saudara, dikatakan pada hari itu ada musim kelaparan. Terjadi kelaparan wabah. Gak tahu apa yang terjadi dengan tanah, atau gak ada hujan, atau ada hama tertentu yang menyerang daerah itu. Sehingga ada kelaparan besar terjadi. Dan Ishak pindah hari itu ke satu tempat. Di tempat yang sedang kena wabah itu, saudara, menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga dapat hasil 100 kali lipat. Saya baca ini, ayat ini saya tidak percaya, saudara. Saudara jujur, saya ini memang hamba Tuhan. Tapi seringkali saya ini dengan pikiran saya masih ngotak-ngatik firman, saudara. Jujur, Tuhan ini katanya timbul kelaparan, ada wabah di negara itu. Artinya tanahnya gak bisa menghasilkan yang bagus, saudara. Tanahnya jelek, saudara. Ada kekeringan, gak ada air. Tapi ini Ishak kok menabur dan nuai lagi 100 kali lipat, saudara. Kan gak masuk akal. Tapi gini, saudara, kalau sengaja Tuhan tulis cerita ini, urusan kelaparan, urusan menabur ditulis sama Tuhan, dan dia sampai sukses berhasil. Itu Tuhan. Tuhan sedang kerja dengan cara yang supranatural. Di tengah wabah kelaparan, kekeringan, gak ada hujan, orang ini, Ishak ini, bisa nabur dengan tepat. Dan di tahun itu dia menuai 100 kali lipat. Saya tahu dia jadi orang yang sangat kaya. Kenapa? Saat yang lain tidak punya bahan makanan, kelaparan, dia punya persediaan 100 kali lipat. Bukan 100% loh, saudara. Kalau 100%, satu dapat satu, itu 100%. 100 kali lipat, dia nanam satu dapat 100. Itu 100 kali lipat, saudara. 100 kali ganda. Ini bukan 100%, 100 kali lipat. Ini tuaian yang ajaib loh, saudara. Mana pernah terjadi, saudara. Tidak pernah terjadi. Tapi orang ini terbukti dia sukses berhasil. Kenapa, saudara? Ada yang ketiga, kerja supranatural. Hari-hari ini saya tahu pekerjaan, bisnis lagi banyak yang surut. Banyak pekerjaan yang hari ini dihantam dengan sangat berat dengan kondisi keadaan pandemi ini, saudara. Dan mungkin ada banyak orang yang sedang susah, sedang mengalami penurunan, bahkan engkau sedang bangkrut. Kenapa kau tidak pegang firman Tuhan hari ini? Dan kau berkata, aku mau kerja keras, sungguh-sungguh serius. Itu perlu, saudara. Tapi yang kedua, cerdas, tunggu yang dari surga. Tapi yang ketiga, nantikan kerja supranatural. Ishak terbukti, Yusuf terbukti. Ada banyak orang di Alkitab ini yang kerja dengan sangat ajaib karena pertolongan dari surga. Mereka ditolong Tuhan, dibantu Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya akan tutup kisah hari ini dengan sebuah klip lagi yang pendek, saudara. Mungkin sekitar 3-4 menit. Seorang ibu yang di tengah kondisi yang berat pandemi ini, Tuhan berikan hikmat bagaimana dia mulai sebuah pekerjaan baru dan diberkati dengan ajaib. Dia sukses. Saya berdoa firman Tuhan, kesaksian ini memberkati dan mengubah hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Sebetulnya saya disuruh buka sepeda itu sudah bulan Januari. Cuman saya nggak mau karena sepeda sepi. Habis itu saya buka sepeda barang-barang dari mertua. Nah, waktu buka itu juga belum tahu kalau bakalnya rame. Pertama kali buka ya belum serame itu. Habis itu beberapa hari kemudian rame banget. Sampai nggak punya barang. Saya tanya mertua juga nggak punya barang. Jadi mertua tanya distributor juga nggak ada barang. Saya cuman ngomong, Tuhan, piye ini? Lah buka sepeda kok nggak ada barangnya. Tolong toh Tuhan, temukan aku dengan orang-orang yang bisa ngasih barang. Beberapa hari kemudian ada anaknya pegawai mertua yang dulu itu datang lah. Terus dia ngobrol-ngobrol. Saya bilang, saya kalau mau cari barang di mana, kebetulan itu orang pabrik. Dia bilang di pabrik sendiri kosong. Terus saya bilang, ada nggak distributor yang saya bisa ambil barang? Terus dia kasih satu nomor ya saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak dibaca. Terus saya bilang, Tuhan, terus ini piye? 2 hari kemudian orang ini datang lagi nanyain, Cik, gimana udah belum, nggak diangkat, nggak dijawab gitu. Terus dia nelpon, yang sana bilang oke gitu. Terus saya langsung dibales WA-nya. Terus langsung saya pesen, yang kamu punya apa? Barang apa aja? Udah nggak usah milih, kan nggak ada barang. Mau nggak mau semua yang ada aja apa? Gitu. Saya pesen, sudah di total. Saya nanya nomor rekening itu nggak dijawab. Sampai 3 hari atau 4 hari nggak dijawab. Itu harus dibayar cash semua dulu, Ci, atau gimana? Cash. Harus cash. Harus Terus? cash. Nah, terus saya tanya 3 atau 4 hari nggak dijawab. Habis itu saya nanya lagi loh, saya mau transfer, terus ini rekeningnya mana? Terus dia bilang, sorry Ci, nggak bisa ngirim karena harganya naik semua. Naiknya nggak tanggung-tanggung. Ada yang 300.000, ada yang 350. Terus saya tanya Tuhan lah terus piye nih kok naik kan gitu. Terus waduh, tidak beli ya tidak punya barang, kalau beli kok naiknya sampai segitunya. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa, dikirim aja. Nah dari situ justru dia itu yang ngasih barang saya terus. Tuhan itu baik, jadi sudah mempersiapkan, semuanya sudah dipersiapkan yang kita tidak pernah tahu. Kayak sudah diberi pengganti. Ya kalau saya lihat itu kalau kita mengandalkan Tuhan, itu Tuhan itu selalu noto hidupnya kita itu ditata. Ya kalau saya punya kemantapan, kalau saya mantap buka, wis pokoknya saya percaya sama Tuhan. Nantinya gimana saya tidak tahu, karena pokoknya urusan Tuhan. Sesuatu. Intinya kalau saya diberi itu, saya tuh mempercayakan ke Tuhan. Wis Tuhan pokoknya mbuh rak ngerti. Aku tetap percaya. Nantinya bagaimana saya tidak tahu, pokoknya aku percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Firman disampaikan, benih ditaburkan, dan biar Tuhan yang menumbuhkan dalam hidup kami. Bagian kami percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami ingin kerja supranatural bersama dengan Tuhan. Semua yang surga punya, keajaiban surga diturun dalam pekerjaan dan bisnis kami, dan buat kami jadi orang yang sukses, yang berhasil. Terima kasih buat hari ini. Kau ajaib, kau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.